Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amelia. Saya di sini dari Prodi BKPI. Di sini saya akan menyampaikan video tentang konseling individual dengan teori behavioristik, yaitu pemberian reward. Baik, saksikan video konseling individual saya. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Dia Amelia, Mbak. Saya psikolog pada pertemuan pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam sesi konseling, bisakah Mbak memperkenalkan diri Mbak terlebih dahulu? Nama saya Cindy Claudia. Oh, dengan Mbak Cindy. Mbak Cindy, terima kasih ya udah hadir dalam pertemuan kita pada hari ini. Ngomong-ngomong, Mbak kesini dengan siapa, Mbak? Kebetulan sendirian. Oh, sendiri. Apakah Mbak udah nyaman duduknya seperti ini? Udah. Oh, udah. Oke. Jadi nanti kita ketika melakukan sesi konseling, Mbak sini gak usah grogi. Kita berbicaranya santai aja, kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, Mbak? Iya. Oke. Sebelumnya ada nggak permasalahan yang ini Mbak ceritakan pada pertemuan sesi konseling kita pada hari ini? Ada Mbak, tapi saya masih bingung. Oh, Mbak masih bingung. Oke. Sebelumnya Mbak itu sudah tahu belum sih apa itu konseling individual? Belum tahu. Oke, Mbak belum tahu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih konseling individual itu. Konseling individual itu adalah sebuah sesi konseling yang di dalamnya ada konselor dan konseli. Jadi konselor itu saya, konseli itu Mbak. Saya akan membantu Mbak menyelesaikan permasalahan Mbak seperti itu. Apakah bisa dimengerti, Mbak? Iya bisa. Oke, jadi dalam sesi konseling ini ada 3 asas, Mbak, yang harus kita terapkan. Yang pertama itu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu yaitu Mbak itu harus bersifat terbuka. Jangan ada yang Mbak tutup-tutupi dalam sesi konseling individual ini ya, Mbak. Kemudian adanya asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu apa? Jadi Mbak itu harus suka ataupun rela, nggak ada paksaan dari siapapun. Nah, jadi seperti itu. Kemudian adanya yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah asas yang mengharuskan kita menjaga rahasia. Seperti saya konselor dan Mbak konseli, Mbak menceritakan permasalahan Mbak, saya harus menjaga kerahasiaan permasalahan ini. Kita boleh Pak pada pihak lain. Jadi, Pak nggak usah khawatir, saya akan menjaga permasalahan Pak. Saya tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Jadi seperti itu ya, Mbak. Nah, baik, dari penjelasan saya tadi tentang prosedur prosedur dan asas, apakah Mbak bisa mengerti? Ya, udah. Nah, nanti ketika Mbak atau kita menerapkan 3 asas atau prosedur-prosedur tersebut dalam sesi konseling kita dengan baik, maka insya Allah sesi konseling kita akan berjalan dengan lancar dan kemudian Mbak menemukan solusi atas permasalahan Mbak ya, Mbak. Jadi Mbak harus terbuka, harus suka ataupun rela, kita harus sama-sama merahasiakan permasalahan Mbak. Kalau saya boleh tahu, tadi kan Mbak ngomong katanya Mbak merasa bingung. Nah, kira-kira hal apa yang membuat Mbak merasa bingung, Mbak? Saya itu kalau di rumah lebih suka nonton TV dan main HP. Jadi malas belajar. Oh iya, Mbak. Jadi Mbak ketika ada tugas, Mbak itu enakan main HP gitu sama nonton TV ya daripada belajar. Nah, kira-kira hal apa sih yang bisa menyebabkan Mbak itu males buat belajar? Awalnya menunda-nunda tugas dan akhirnya tugas saya itu jadi numpuk. Oh iya. Kemudian kira-kira dalam sehari itu Mbak berapa lama sih belajarnya? Satu hari belajar bisa 15 menit atau bahkan enggak sama sekali. Nah, bahkan nggak sama sekali ya Mbak, karena Mbak tadi sering nunda-nunda belajar tersebut.
Baik, terima kasih ya Mbak. Mbak sudah menceritakan permasalahan Mbak. Saya paham, mungkin permasalahan Mbak malas belajar ini bukan hal yang mudah buat Mbak untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini saya akan mengajak Mbak untuk menyelesaikan permasalahan Mbak tersebut dengan yang namanya sistem reward. Mbak sebelumnya udah tahu sistem reward itu apa? Belum tahu, Mbak. Oh, oke, di sini saya bakal jelasin. Jadi, sistem reward itu adalah sebuah pemberian atau apresiasi diri kita sendiri. Berarti nanti ketika kita sudah menyelesaikan tugas tertentu, kita bisa memberikan sistem reward kepada diri Mbak sendiri. Nah, jadi nanti ketika Mbak sudah menyelesaikan tugas Mbak, Mbak bisa memberi hadiah atau reward kepada diri Mbak sendiri. Bagus, Kak. Tapi apa rewardnya? Kira-kira hal apa yang Cindy suka kayak nonton film atau main HP? Aku lebih suka nonton film sih, Kak. Nah, bagus. Nanti jadi selama 30 menit dalam sehari dan 5 hari berturut-turut ketika Cindy sudah melakukan tugas itu dengan baik, Cindy bisa menonton TV, menonton film sesudahnya seperti itu. Baik, Kak. Saya akan coba. Nah, bagus. Nanti selama kita bisa membuat yang namanya kontrak perilaku. Jadi nanti Cindy bisa nulis belajar selama 30 menit dalam sehari selama 5 hari. Kemudian nanti udahnya itu bawahnya kita bisa menulis nonton film setelah selesai belajar. Jadi seperti itu, gimana Cindy? Baik, Kak. Saya setuju. Oke, saya senang kamu mau mencobanya. Semangat ya, saya yakin kamu bisa. Nanti jika kamu perlu bantuan saya, kamu bisa menghubungi saya ya. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Saya tunggu kabarnya, kabar baiknya ya minggu depan. Iya, Kak. Oke.